saya kasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pastor Demus Tanue. Dalam kesempatan ini saya membahas satu topik yang menurut saya sangat penting. Karena ketika saya melihat di media sosial, ada begitu banyak orang yang mempersoalkan tentang Isa Al-Masih, atau kata orang sama dengan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena saya begitu penasaran, saya akhirnya mencari apakah benar Isa Al-Masih adalah Yesus. Kesimpulannya bagi saya adalah Isa Al-Masih bukan Yesus. Sekali lagi, Isa Al-Masih bukan Yesus. Baik, kita lihat satu persatu. Isa Al-Masih dalam versi Islam. Sebenarnya ada banyak, Bapak Ibu, ada banyak tentang Isa Al-Masih ini. Tapi saya hanya mengambil 4 poin yang sangat penting dari hasil penelusuran saya. Yang pertama, menurut Islam, Isa Al-Masih diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi Isa Al-Masih diciptakan oleh Tuhan atau Allah. Berarti Isa Al-Masih adalah ciptaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Isa Al-Masih bukan Allah, tapi hanya nabi. Ya. Perlu kita garis bawahi bahwa menurut mereka Isa Al-Masih bukan Allah, tetapi hanya nabi. Yang ketiga, bahwa Isa Al-Masih sama atau setara dengan nabi-nabi lainnya, seperti Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Salomo, dan lain-lain sebagainya. Jadi sama, setara Isa Al-Masih dengan nabi-nabi lain. Dan yang terakhir, ini yang paling menurut saya sangat berbeda jauh sekali. Isa Al-Masih tidak disalib atau tidak mati, bahkan ia tidak naik ke sorga, melainkan dia diangkat ke sorga sebelum ia mengalami penyaliban. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu Isa Al-Masih dalam versi mereka. Nah, tentunya sangat berbeda sekali dengan Yesus Kristus dalam Alkitab, yang kita semua orang percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya standar kebenaran, karena Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin bersalah, ya, dan setiap katanya adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan bahwa sekali lagi Isa Al-Masih bukan Yesus. Isa Al-Masih adalah Isa Al-Masih, Yesus adalah Yesus. Yesus dalam Alkitab atau dalam Kristen, yang pertama, Yesus adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 10. Kita buka. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Jelas sekali bahwa Yesus adalah pencipta. Yesus adalah Tuhan. Dia terlibat dalam penciptaan alam semesta. Artinya memang betul bahwa Yesus bukan Isa. Yesus adalah Yesus. Isa adalah Isa. Kemudian di ayat-ayat lain, Ibrani 1 ayat 2. Kita buka Bapak Ibu. Ibrani pasal 1 ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara
kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus, alam semesta ini dijadikan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali antara Isa dan Yesus sungguh sangat berbeda. Yesus adalah pencipta, sementara Isa adalah ciptaan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam memakai kata Isa. Jangan pernah kita samakan Isa dengan Yesus, karena sungguh sangat jelas Alkitab menegaskan bahwa Yesus adalah pencipta. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus adalah Allah. Yesaya 9 ayat 5. Mari kita buka. Yesaya 9 ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia. Di situ dikatakan, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jelas sekali bahwa Yesus adalah Allah, bukan seperti Isa yang dikatakan hanya sebagai nabi. Yesus adalah Allah, Kristus yang diurapi. Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara. Kenapa bukan manusia yang ada di dunia ini yang menjadi penebus? Karena kita semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Allah lah yang mampu menyelamatkan kita. Dan caranya Dia adalah Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia, supaya kita manusia yang berdosa boleh dipulihkan, boleh diselamatkan. Yesus memiliki atribut-atribut Allah. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Kita kembali baca. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dialah Yesus Kristus, sang pribadi kedua daripada Allah Tritunggal. Kemudian Yohanes 20 ayat 28. Ada banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus berbeda dengan Isa. Yesus adalah Allah. Yesus adalah pencipta. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ketika Thomas berjumpa dengan Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya, Thomas sujud kepadanya dan berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkuasa melakukan karya-karya agung yang hanya dilakukan oleh Allah. Yohanes 5 ayat 21. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang sungguh menjelaskan bahwa Yesus berbeda dengan Isa. Yesus adalah Allah. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendaki. Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Hanya Tuhan. Dan Yesus terbukti melakukannya, menghidupkan orang mati. Lazarus yang sudah mati
sudah busuk pun, Tuhan Yesus memerintahkannya untuk bangkit. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa Yesus berbeda dengan Isa. Tidak seperti yang dikatakan orang, bahwa Isa seperti Tuhan Yesus. Yesus menerima penyembahan yang layak diterima oleh Allah. Kembali tadi dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Wahyu 5 ayat 12 sampai 14. Ada banyak Alkitab, tapi saya hanya pilih beberapa bagian. Wahyu 5 ayat 12 sampai 14. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia, maksudnya bagi Yesus, yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Bagi dia Allah Bapa, bagi dia Allah Bapa yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Yesus adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yesus menerima penyembahan yang layak diterima oleh Allah, karena memang dia adalah Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan, dan bukan hanya seperti orang katakan bahwa dia hanya seorang nabi. Yesus dalam berinkarnasi menjadi manusia, memiliki 3 jabatan, yaitu nabi, imam, dan raja. Tetapi dia adalah Tuhan. Yang ketiga, Yesus mati, dia disalibkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke sorga. Ya, jadi Yesus betul-betul dan benar-benar mati. Dia disalibkan, kemudian dia bangkit, dan dia naik ke sorga. Ini kita bisa temukan dalam Markus 12 ayat 20 sampai 21, Yohanes 19 ayat 18, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 10, Markus 16 ayat 6 dan 9, dan Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Jelas sekali bahwa Yesus betul-betul mati, betul-betul disalibkan, namun bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid, dia naik ke sorga. Berbeda dengan Isa, katanya Isa diangkat oleh Allah. Sungguh jelas bahwa Isa dan Yesus sangat berbeda, bukan pribadi yang sama. Dan yang terakhir, Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu, mulai hari ini saya berharap kepada seluruh umat Kristen yang menyaksikan video ini, stop untuk menyamakan Isa dengan Yesus. Yesus adalah Yesus dan Isa adalah Isa. Oleh karena itu, biarlah melalui video ini pemikiran kita, pemahaman kita tentang Isa dan Yesus menjadi clear. Isa Al-Masih adalah Isa Al-Masih dan Yesus adalah Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, dia adalah juru selamat kita. Dia menciptakan langit dan bumi, dan dia memberikan jalan keselamatan. Dia adalah jalan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah mampir di channel The Mostanuek. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati.